found it to sleep at night. We are living through such troubled time. And every child that reaches out, someone to hold. For one moment they become my own. And how can I pretend that I don't know what's going on when every second and every minute another soul is gone. And I believe there in my life I will see you again. And then to hopelessness of giving up, of suffering, then we all sing together this one time. Then no one will give behind. Stand up for love. Stand up and hear me say, stand up for love. Halo Kristi, hai. Hai, Cantik Kak. sekali. Duduk dulu kalau gitu. Oke, bener ya Kristi? Bener. Kristi siapa panjangnya? Namanya apa? Panjangnya Francisca Karisma Kristi. Francisca Karisma Karisma Kristi. Aduh, itu ada artinya enggak? Artinya kan kalau misalnya orang-orang karisma itu kan Berkarisma. berkarisma gitu. Oke, Kalau jadi Francisca tuh udah ada nama. Oke, jadi ada karisma-karisma yang emang kayaknya bawa-bawaannya ada aura-aura gimana gitu ya. Apa aura kasih? Bukan ya. Aktivitasnya apa nih kalau sekarang? Aktivitasnya sekarang abis selesai ujian nasional sih kebanyakan untuk ngejob nyanyi mungkin gitu Kak. Oke, jadi lebih fokus buat nyanyi gitu ya. Nggak fokus ke kuliahnya? Kuliah udah dapet. Oh, udah. Udah aman. Oh, udah. Jadi udah aman, tinggal terusin ini. Ini apa sih kalau aku boleh nyanyikan kamu? Ini semacam apa nih, hobi kamu atau memang salah satu cita-cita Berawal juga? dari hobi. Oke. Terus sekarang jadi cita-cita. Berawal dari hobi pertamanya ya dari kecil sih sebenarnya Kak. Dari kecil, dari umur apa tuh? Balita, Dari- baby? Dari TK gitu udah sering kayak nyanyi-nyanyi gitu. Oke. Terus- Pikir kamu keluar, oh ya udah langsung, oh udah ya. Mungkin. Oh ya, terus dari TK. Nah, terus mulai kelas 3 itu udah mulai di lesin vokal sama orang 3 tua. SD. 3 SD. Oke, jadi dari Vokal mulai sama TK. piano sih. Itu berawal dari apa tuh pertama kali kamu iseng-iseng nyanyi atau mungkin mama Iseng-isengnya tahu terus mama dibeliin mic terus kalau sendiri kan kalau saya anak kecil Ah, kan jadi pengen tahu terus hebring banget ya kalau anak kecil itu pengen tahu banget. terus kamu jadi orang tuh mungkin ngeliat ada bakat nih gitu jadi dilesin sampai sekarang. dan itu emang dari Kristi juga. Kayaknya Dari Kristi aku pengen juga sih. suka nyanyi. suka. Oke, berarti udah lama banget ya. Kalau dari TK sampai sekarang udah. sudah mau kuliah, sekitar mungkin lebih dari 10 tahun ya udah. Lebih. Nah, terus kalau gitu udah kemana aja nih selama dari TK sampai sekarang? Udah sering ikut event dong pasti. Kemana aja udahan? Waktu pas SD tuh pernah ke Palembang itu loh, Bapak Dua Suara ke Palembang Nasional. Terus abis itu ke Bali, Oh, ke Bali ke juga. Ambon, ke Kendari, Oke. terus itu sih Jakarta gitu sih Kak. Paling jauh ya Ambon itu ya, Ambon, Maluku? Iya, Maluku. Oke, itu event-event nasional semua pastinya. Nasional Kak. Terus yang di Bali tuh ada internasional. Aku ikut Internasional? internasional Bali Choir gitu. Oke. Bali. Itu apa paduan suara? Iya, pada suara dan vokal grup. Jadi itu nggak cuma Indonesia aja yang ikut, tapi kayak misalnya ada dari Filipina, Oke, gitu, jadi dari Vietnam, dari Korea gitu. Oke, Gue di Bali semua. dan itu emang kamu ini solo atau
awalnya berawal dari paduan suara Kak gitu kan, terus mulai vokal grup, terus mulai SMP itu mulai solo-solo, terus aku juga pernah paduan suara ke Istana Negara juga waktu itu. Tahun berapa? 2014 pas Pak SBY, masih Pak SBY. Jadi pas 17 Agustus aku nyanyi di situ gitu bareng-bareng anak-anak orkestra juga. Oke, keren banget ya. Jadi udah pernah kemana-mana, terus salah satunya juga paduan suara di Istana Negara juga ya. Iya, betul. Oke, emang suaranya TOP deh. Jadi udah pernah ke mana-mana, sudah pernah juaranya tuh juara 1 terus 2, 3 atau berawal dari pertama kalinya? Pertama kali waktu itu medali perak deh waktu itu pas paduan suara, terus habis itu mulai solo-solo ikut solo juara 1 gitu kan, terus ikut lagi gitu kan. Puji Tuhan dari juara 1 itu aku sempet kayak beberapa kali mewakili provinsi Lampung ke nasional gitu. Kayak misalnya kayak bintang radio, terus aku juga festival seni siswa nasional juga ikut. Jadi udah mulai sering ya dari udah melepaskan diri untuk solo song aja, akhirnya sekarang malah jadi udah ketahuan banget nih prestasi banyak gitu kan. Jadi udahlah fokus ke solo song aja. Kalau gitu ngomong-ngomong, hari ini kesininya sama siapa nih? Sama Mama tercinta. Sosok yang gimana sih Mama? Mama itu orangnya tuh baik, terus habis itu dia telaten banget. Misalnya aku kayak misalnya lomba gitu, pasti selalu ada aku gitu Kak. Dia yang nyiapin gitu, dia yang kalau misalnya aku lagi boring latihan gitu, ayo latihan gitu. Dia yang semangat. Alhamdulillah di sini aja. Kita jangan nanti ngobrol ya. Namanya siapa nih? Mama siapa? Mama Margareta Kartikawati. Panjang sekali ya. Mama Margareta Kartikawati. Halo, selamat sore Mama. Hey, baik. Kok saya ditanya? Aduh, jadinya saya yang ditanya. Oh, aku tuh ke sana aja boleh? Di Mama mau jadi host ya dulu. Cita-cita nggak tercapai dulu. Oh, Mama gitu. Aduh, bahaya juga ya. Nanti habis ini saya diganti lagi. Nggak ya, aktivitasnya apa nih, Ma? Kalau aku boleh tahu aktivitas hari ini. Sehari-hari ya saya sih karyawan swasta. Terus selain ibu rumah tangga ya karyawan swasta. Oke, pasti ibu rumah tangga yang baik. Amin. Dengan berapa putra atau putri kalau aku boleh keep? Putra 1, tertua putra, putrinya 2. Nah, ini terbungsu. Jadi 3 putra saya. 3 putranya. Putra putri 3. Oh, 3 putra putri bangsa ya. Jadi Christine adalah salah satu yang paling bungsu ya, yang paling kecil. Tapi aku udah ngobrol-ngobrol sedikit nih Mas soal ternyata kegemarannya di dunia tarik suara. Memang dari dulu gitu kan, dari TK udah ketahuan katanya. Terus sempat juga di lesin karena udah kelihatan enak nih didengar. Terus emang kalau dari awalnya gitu pas punya baby udah diarahin untuk ke dunia tarik suara gitu nggak sih? Enggak sih ya, dari kecil tuh aja umur 2 tahun dia mulai seneng ngikutin TV anak-anak kecil nyanyi itu. Nah, mulai dari situ dia suka nyanyi nih. Kebetulan papanya juga ya lumayan lah suaranya ya. Biarpun nggak les otodidak lah, lumayan ya. Mungkin bakatnya menurun dari papahnya ya. Jadi kalau dari mamanya? Dari mama nggak bisa loh. Beruntung ambil bakat papa ya. Kalau bakat mama, bakat mama nggak ada bakat gitu. Tadi ini salah satunya juga, tapi jadi sosok yang selalu nemenin katanya. Iya. Nemenin kemana-mana. Ya, sebagai orang tua kita mendukung ya bakat anak ya, sampai sejauh diinginkan ya kita tetap mendukung ya. Mudah-mudahan dengan dukungan kita lebih berhasil anak-anak. Tapi emang nggak ada kemauan dari mama atau papanya sendiri gitu, misalnya pengennya si A nanti anak yang pertama pengen jadi apa gitu, mungkin diarahin ke sana, keinginan dari mama papahnya aja gitu? Enggak ya, kita terserah anak-anak dia inginnya menjadi apa, kita hanya mendukung. Kalau baik kita selalu mendukung gitu. Tidak memaksakan kehendak jadi. Karena memang ada ya seperti itu, misalnya orang tua maunya apa tapi beda, tapi kalau ini udah fix lah ya, emang maunya gini dan ternyata dukungan juga dari mama papa lengkap gitu. Jadi ya hasilnya begini nih gitu kan. Terus kalau memang biasanya jadi sosok yang selalu nemenin, emang kalau dia kemana-mana ikut gitu?
Ya kalau lomba gitu saya selalu mendampingi, sekalian memberi support juga ya, ngurus-ngurus ya, karena kalau lomba itu kalau yang wanita kan lebih banyak ininya ya, yang Triggernya lebih harus banyak. diurus, dari pakaian, mungkin ini rias wajah gitu. Jadi Dan itu selalu semua saya siapa? Ini apa mamaku manajerku? Bisa bilang kayak gitu sih, tapi mama nggak jago. Oh gitu. Oke, mungkin kayaknya di situ. Dari Ya. baju sih sama mama. Dari Nggak pakai. Oh ini salah satunya desainernya. Mama. Mama yang dia yang ini bagusnya kayak gini nih, tuh jadi kayak gini bagusnya gitu. Oke, biasanya kalau sharing emang soal memang fashion di stylistnya di pakaian gini gitu. Soalnya kan ya selalu kita sharing ya, mau nggak pakaian seperti ini, karena kan kadang beda ya keinginan orang tua, seleranya itu beda ya. Kadang kan seperti itu ya, mungkin namanya Jadi- orang tua masa suruh pakai baju kamu beda kan, nanti gimana gitu. Jadi selalu kita sharing dulu sebelum kita buat. Oke, biasanya kalau ini memang selalu setiap mau perform, setiap mau lomba, baju baru lagi gitu atau Enggak juga, kadang-kadang kita dapat endorse ya. oke, jadi ya kayak itu aja. Apa yang paling mama maksudnya mau gitu sampai ikut terjun langsung gitu sampai segala fashion mama yang urus gitu. Saya sih ingin ya anak-anak itu berhasil dalam kehidupannya ya. Kalau dia ingin menekuni bidang menyanyi ya, lakukan dengan yang terbaik gitu, dengan hasil yang kita harapkan terbaik. Kalau sudah melakukan yang terbaik pasti kita percaya hasilnya akan baik. Dengan bantuan usaha dan doa ya tentunya ya. Kalau gitu nanti kita lanjut lagi. Mungkin ada penghargaan yang dibawa hari ini nanti kita siapin ya. Dan kemana-mana nanti kita balik lagi sama Kristi. Kita balik lagi di Senior Junior. Nah sekarang di depan aku ini udah banyak banget ya. Ini ada dari mana aja? Ini ada yang dari tadi di Maluku ada, di Bali ada. ada semuanya. Ada semuanya. Yang di Maluku yang mana? Yang medali-medali ini sih Kak, yang di situ itu medali semua itu ada yang dari pas di Bali, itu ada yang di Kendari juga, itu gold medal, ada yang silver, terus ada piala-piala ini ada bintang radio, yang ini bintang radio, terus yang ini Begawi Lampung 2016, yang ini FLS 2N yang di provinsi. Yang ini yang di kotanya. Terus ada ini juga penghargaan dari Istana Negara. Penghargaan suara itu. Ya, yang di Istana Negara. Oke, ini menurut kamu ada cerita yang paling ada sejarahnya gitu? Semuanya pasti bersejarah banget ya. Semuanya punya cerita masing-masing. Tapi mungkin buat kamu yang nggak akan Gak bakal dilupain ya. dilupakan. Yang mungkin yang bintang radio sama yang Istana Negara nih Kak. Soalnya waktu pas di Istana Negara itu Kristi karantina selama sebulan lebih di sana di Cibubur. Itu pelatihan terus kenal banyak teman gitu kan. Terus habis itu kita ngisi 17 Agustus 2014 di Istana Negara. Terus kalau misalnya ini aku bintang radio itu perjuangannya itu kerasa banget, soalnya kan itu kan dari waktu itu Kristi ikut umur masih 17 tahun. 17 tahun Kristi ikut dan saingannya itu dari umur 17 ya. 17 sampai 30 tahun. Jadi pasti suara mereka juga masih matang-matang, tapi kayak Inggris sih ada kebanggaan tersendiri tuh bisa ngalahin mereka gitu. Yang lebih dewasa lah, bisa jauh lebih dewasa gitu. Dan pertama kali langsung dapat juara 1. Biasanya kan berapa kali mereka ya baru Itu bisa juga masuk ada final. beberapa tahap gitu, ada semifinal. Dan memang itu pertama kali langsung dari lomba terus langsung dapat juara. Iya. Keren banget ya Maya. Ya, ini puji Semuanya- Tuhan lah. Semuanya ada ceritanya masing-masing. Tapi boleh dong ini nanti diletakkan lagi di sana, disimpan lagi. Boleh ya kita lanjutin ngobrolnya lagi. Boleh diambil sama teman-teman dari itu boleh ya. Oke. Kira-kira silakan. Ya. Oke. Nah, jadi kan udah lama dan udah banyak banget nih ya dapat pasti semua apa ya proud of you lah ya. Dari orang tua, dari saudara gitu. Tapi yang pasti memang kalau Kristi ini di rumah paling apa ya paling dekat sama mama gitu.
paling deket sama mama sih, semuanya deket tapi kayak yang paling sering sharing, terus habis itu kayak misalnya sering kayak apa ya, kasih motivasi segala macam sih mama sih. Mama. Biasanya kalau sharing atau curhat itu tentang apa sih? Tentang gak jauh sih, tentang dari nyanyi juga sih, misalnya Kristi habis selesai nyanyi kurangnya apa mah gitu, kurangnya apa, jadi bisa diperbaiki. Gitu. Apa sifat mama yang paling gak kamu suka? Ada nggak? Iya, apa? Ada jujur ya. Apa ya, saya kadang-kadang cerewet nih gitu, saya kadang-kadang Kristi lagi apa ya, misalnya lagi mungkin lagi boring sih juga sih, lagi yang kayak lagi mau boring latihan gitu, dia cerewet latihan gitu, kayak suruh latihan gitu. Itu sih Kak, lagi cerewet sih. Cerewet banget. Biasa sih mama juga gitu, kayak semua mama sih kayak gitu deh. Cerewetnya tapi dalam hal yang baik. Ya, positif. Selain itu ada yang mungkin suka, mama aku kan nggak mau ini gitu, tapi kok mama selalu ngatur gitu, mungkin pernah yang kayak gitu nggak sih mama? Enggak sih, soalnya mama ya itu, dia selalu terserah Kristi, tapi yang penting itu positif buat Kristi dan bikin Kristi lebih baik lagi ke depannya gitu sih. Emang setiap hari selalu ketemu sama mama gitu kalau untuk waktu Selalu ketemu sama mama gitu, walaupun mama kerja tapi dia masih sempetin waktu buat ketemu sama anak-anaknya sih gitu. Dia sibuk tapi bisa bagi waktunya gitu sih. Di depan mamanya ya. ya mah tadi cewek begitu masa sih. Oke, jadi menurut kamu adalah sosok yang sibuk juga sebagai seorang wanita yang berkarir juga ya Mah ya. Iya. Gitu. Tapi ternyata masih mampu jadi ibu rumah tangga, masih bisa ngurus anak-anaknya. Ya gitu, bener. Ya, ada nggak mungkin sesuatu yang kamu dari dulu nih, apa gitu mungkin, entah perasaan, entah keinginan gitu yang belum sempat kasih tahu ke mama gitu, atau mungkin ada kejanggalan-kejanggalan yang sebenarnya kamu pengen banget nih ungkapin sama mama tuh jangan seperti ini gitu, jangan gini, tapi ya kamu nggak berani gitu. Mungkin apa ya, kayak misalnya mungkin cita-cita yang belum Kristi bisa kasih ke mama, mungkin ya nanti Kristi bisa wujudin kalau misalnya Kristi nanti pengen sih ikut kayak ajang-ajang apa gitu kan, di sini di Lampung udah, masih Kristi yang lebih lagi di Jakarta gitu. Nah kalau untuk cerewetnya mama ini, kamu sempat sebel nggak sih kadang sama mama kalau misalnya lagi, aduh nyanyi dari ujung ke ujung gitu kan, maksudnya nyanyinya gitu. Sempat kesel gitu nggak sih sama mama? Kesel sih masih, tapi kadang-kadang mikir sih iya ya benar juga ya gitu, maksudnya dia, saya juga demi kebaikan kita juga gitu kan, mikirnya sih kayak gitu sih. Biasanya kalau kesel gimana? Kesel. Iya. Gimana yuk? Saya lagi ngomel gitu, terus kamu keselnya gimana sih? Kadang-kadang ya diem aja gitu sih, ngambek pada biasa aja gitu, diem, terus habis itu misalnya di kamar aja gitu-gitu sih, yang Nggak mau ngomong sama mama? ya, tapi nanti ya cuma berapa jam lah paling, nanti terus habis itu Keselnya gitu doang. ya sih gitu aja sih, nggak sampai kayak gimana banget sih. Coba ngomong sama mama. Keselnya anak bontot. Mama mungkin jangan terlalu overload lah cerewetnya gitu, atau gimana biar Kristinya tuh maksudnya tetap nyaman. Nyaman sih, cuman Kristinya aja mungkin yang kadang-kadang bikin dia kesel, jadi gitu. Kalau mama sendiri, apa sih yang paling, kadang kan namanya anak-anak banyak ya, nggak cuma satu gitu. Terus mungkin kan pasti sifatnya beda-beda. Dan kalau dari Kristi sendiri apa nih? Kalau mama agak sebal juga tuh kadang, agak sebal juga. Apa ya Tia? Dia ini manja anaknya. Ya kadang-kadang ya kalau keselnya itu kadang kalau, ayo Ti, latihan. Udah mau lomba nih, dia belum latihan, ayo Ti latihan. Kita yang paling deg-degan kalau dia mau lomba, dia yang tenang-tenang. Oh manjanya kadang suka ngambek gitu gak sih mah? Berhari-hari. Oh enggak. Ya manja biasa lah gitu, manja anak bungsu ya. Nggak ada, kalau mama dari dulu kesel sendiri cuma gitu aja, nggak sampai yang kemana-mana gitu. Tapi mungkin ngomong ngobrol sendiri tuh gimana klarifikasinya biar nanti kedepannya nggak gitu lagi. Enggak sih ya, Bu. Masih dalam batas wajar, kalau menurut saya masih dalam batas wajar. Jadi ya biasalah ya, hari-hari seperti itu. Wajar-wajar aja. Ya. Mau dipeluk mamanya, bilang terima kasih juga selama ini. Selama ini mama selalu nemenin kemana-mana. Selalu, pokoknya
setiap Kristi ada lomba gitu ya selalu ada di samping Kristi gitu aja sih. Mau bilang makasih? Ya, kasih ya untuk semuanya. Sukses terus ya nak ya. Amin. Apa emang yang pengen nanti Kristi kasih ke depannya buat mama gitu? Ya mungkin Pengen jadi penyanyi terkenal? ya gitu sih. Impiannya seperti itu. Semoga aja nanti bisa terwujud nanti misalnya Kristi bisa bisa di luar Lampung dan di Jakarta bisa ikut ajang-ajang seperti yang Kristi inginkan, terus bisa banggain nama orang tua dengan keluarga juga gitu. Amin. Amin, semoga nanti tercapai ya ke depannya. Kalau gitu nanti kita lanjut lagi ngobrolnya segmen selanjutnya, tapi kita mau hepan-hepan dulu ya. Udah kira-kira apa ya nanti? Lihat aja nanti, jangan kemana-mana pemirsa, nanti kita balik lagi di segmen 3. Kita balik lagi di Senior Junior. Sekarang kita udah masuk ke segmen yang ketiga. Kalau di segmen 3 ini kita lihat kira-kira rebutannya rebutan apa? Rebutan jawabannya cepetan siapa? Tangannya kita lihat aja nanti ya. Oke, jadi kalau di sini nanti aku punya beberapa pertanyaan, tapi sebelumnya boleh agak ke sana dulu Mama sedikit. Nah, maju 1 langkah. Oke, Mama juga maju 1 langkah. Iya, Kristi ke sana sedikit. Oke, jadi pas berhadapan sama Mama ya. Nah, jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Kira-kira berapa ya? Banyak. Ada banyak nih. Nah, jadi di sini nanti kalau saya udah tahu jawabannya, aku sebutin pertanyaan sampai habis baru dijawab gitu. Terus jawabnya nggak tunjuk tangan tapi ngambil buah. Ya. Oke. Jadi ambil dulu buahnya, habis itu baru dijawab. Gitu ya. Sudah siap apa belum? Kira-kira? Udah. Ini katanya kompak nih di rumah. Kompaknya dalam hal apa nih? Ada yel-yel khusus mungkin? Yel-yel nggak ada? Gitu, atau mungkin ada semacam tos-tos khusus gitu? Ada nggak? Biar nambah kekompakan boleh? Salam-salaman khusus gitu biar tambah kompak? Gini aja ya. Oke. Kompak ya. Kalau gitu tangannya boleh di samping kanan kiri Mama. Mama samping kanan kiri. Oh, gitu. Benar ya. Kalau gitu pertanyaan yang pertama, di manakah Jabal Magnet atau Gunung Magnet berada? Ini lemes banget. Aduh. Madinah. Di mana? Madinah. Di Madinah. Oke, kasih tepuk tangan dulu Mama boleh pertama. Oh Cepat ya Mama ya. Iya. Aduh. Jadi memang ada di Madinah dan ini nanti ada skornya ya, ada poinnya, dan yang kalah harus siap-siap nanti ada tantangan selanjutnya. Oke, kalau gitu pertanyaan yang kedua. Sebutkan julukan kota Bandar Lampung. Oke, apa Mam? Tapis berseri. Tapis Kota Lampung Tapis berseri. Kamu nggak tahu? Iya. Tahu udah pasti, cuma kalau cepet dia. Pikir dulu kayaknya ya Maya. Gitu, ini satu seri ya. Lanjut, sebutkan nama rumah adat suku Baduy. Ayo. Aku apa? Sulah Nyanda. Sulah Nyanda. Mama nggak tahu? Tahu suku Baduy? Nggak tahu loh. Nggak tahu. Oh. Oke, pikir juga ya. Oke, jadi bener ya suku Baduy. Kasih tepuk tangan lagi boleh. Oke, jadi ada lanjut. Jadi udah 3 pertanyaan nih. Selanjutnya, dia dari negara manakah bela diri taekwondo berasal? Korea. Kamu nggak tahu emang? Nggak tahu, bukan anak taekwondo ya? Namanya mama anak taekwondo. Kayaknya juga ya. Mama tahu. Dari mana tadi Mas? Korea. Dari Korea. Oke, tahu ya sedikit kalau gerakannya tahu nggak sih Mak? Aduh nggak tahu. Gerakan. Mungkin gimana dulu suka silat juga nggak Mama? Nggak suka. Mama ini nggak suka ini olahraga. Nggak suka Nggak suka olahraga. olahraga, nggak suka nyanyi. Nah, gimana jadinya? Sukanya apa Papa di rumah? Baca buku. Baca buku. Masa sih? Paling juga baca pengeluaran bulanan. Iya, makin membengkak aja. Oke, next kalau gitu apa nama dari rumah adat masyarakat Papua? Honai. Iya. Honai. Kasih tepuk tangan dulu deh buat Mama. Kamu nggak tahu Mama? Apa ya?
Dasar ya, untung kamu cantik ya. Lanjut, nama lain dari ular kobra adalah? Ular sendok. Ini kok dia, ini sama-sama nungguin apa gimana sih? Ular sendok. Ular Mama sendok. nggak tahu. Kamu nggak tahu? Nggak tahu. Nggak tahu Mama. Ular yang suka berdiri itu nggak tahu? Tahu sih. Aha. Cuman lagi blank ini ya. Alasan Peret aja ya. Lanjut, sebutkan tari Aceh yang sudah ditetapkan. Tahu ini Oke, Mas, sebelum apa? diangkat nih. Saman. Ditetapkan sebagai UNESCO itu kan ya. Oke, Tari sebagai tari saman. warisan dunia. Tari saman. Iya. Udahlah, nggak apa-apa. Boleh kasih tepuk tangan dong buat Mama. Lanjut, kapan tanduk rusa mulai berkembang? Apa? Musim kemarau. Musim kemarau itu kan musim kemarau atau musim ada Musim panas, kemarau. oh gitu. Jadi Mama tahu suka ngitungin tanduk rusa ya. Jadi kalau saya punya ini rusa dihitungnya pas musim panas 1, 2 gitu. Enggak ya? Oke. Jadi benar ya di musim panas atau Kemarau ya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Sebutkan tanaman yang menjadi campuran minuman bandrek. Jahe. Gampang. Gampang, Mama. Tahu jahe. Terus kok nggak diambil? Kurang cepet. Masa sih? Selalu alasannya kurang Staminanya, cepet ya. staminanya kurang. Kayaknya kan? membutuhkan Kurang banyak jahe. Mau makan jahe. Oke, lanjut. Masih ada nggak sih? Masih ada. Sebutkan nabi yang menemukan batu Hajar Aswad. Ayo, Nabi ya. Ismail. Nabi Ismail. Nabi Ismail. Oke, benar. Jadi lanjut lagi. Masih ada satu lagi pertanyaan, tapi ini mungkin pertanyaan karena ini 1, 2 seri nih. Aku nggak suka kalau ya seri-seri gini. Oke, pertanyaannya adalah berapakah nomor sepatu papa? Aduh. Nomor Ayo. 40. Nggak diambil ini. Oh. Jadi siapa mau jawab? Saya nggak tahu. Kamu nggak tahu? Nomor 40. Oke, tepuk tangan untuk istrinya. Yeay, berarti Mama yang dapat poin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tepuk tangan buat Mama. Kamu cuma 1, 2, 3, 4, 5. Kalah di sepatu papa ya. Aduh, Mama tidak kena marah sama papanya. Kamu papa nggak tahu nomor sepatu ya? Oke, jadi ada tantangan untuk kamu, sayang yang cantik. Akhirnya juniornya Tidak berhasil kalah. ya. Jadi kamu biasanya kan kalau nyanyi selalu tampil cantik ya. Ya. Oke, selalu dengan senyum yang cantik kan, wajahnya cantik, liriknya benar. Kalau gitu sekarang aku paling suka sama lagu Balonku Ada 5. Itu lagu zaman kecil dulu. Boleh kamu ganti huruf vokalnya dengan huruf vokal semua sayang? Oke. Oke. Sudah terbayang? Oke, kalau gitu kameranya di sebelah sana. Boleh silakan nyanyi. Dan satu lagi, sambil kamu bisa pegang telinga kanan sambil kanan kiri gini. Boleh? Ini tangan kanan. Tangan kirinya di sebelahnya. Kayak susah gitu ya. Ya udah tangan satu aja tangan. Oke. Oke. Gini. silakan. Dikerjain bener ini ya. Pegang telinganya harus kelihatan telinganya. Gini. Dipegang telinganya. Gitu. Oke, nyanyi silakan. 1, 2, 3. Bolonko odolomo ropo ropo Moroh konong merah kuning kan? moroh konong kolobo Ojo ojo modo don segmen yang keempat. Kita balik lagi di Senior Junior. Sekarang kita udah masuk ke segmen yang keempat. Kalau di segmen yang keempat ini kita bakalan uji wawasannya. Kira-kira Mama sama Kristi ini wawasannya banyakan siapa? Banyakan seniornya apa juniornya? Kita lihat aja. Jadi kalau buat di segmen yang keempat ini, Mama sama Kristi nanti akan ada gambar di monitor itu. Nah, di sana nanti ada gambar dan aku minta untuk menjelaskan dari apa sih yang ditahu tentang gambar yang ada di monitor itu. Gitu. Sudah siap? Oke, kalau gitu twing.
gambar yang pertama udah muncul. Aku boleh ke seniornya dulu. Oke. Kayaknya tahu nih kalau soal-soal beginian. Tahu ini hewan, udah tahu pasti ya, Mah? Badak ya? Benar. Badak. Yang Mama tahu dari badak ini apa sih? Badak ini badak bercula satu. Oh iya ini badak Iya, salah satu badak ya. bercula satu. Terus sepertinya jenisnya sama dengan yang di India ya. Oh berarti ini badak salah satu, badak Bercula Jawa satu, ya. badak Jawa bercula satu, Oke. sejenis dengan yang badak di Iya, India. oke, benar sih. Itu kok apa kulitnya kayak ada apa sih tameng-tameng? Keras ya kalau badak ya kulitnya. Macam apa sih itu? Kayak model bentuk baja gitu gak sih? Kayaknya Keras-keras gitu ya sepertinya ya. Belum pernah megang sih. Iya. Cuman Iya terkesan juga. keras itu kayaknya. Dari orang kelihatannya juga udah gitu kan, karena dia laki-laki. Seperti pakai rompi ya. Bener kayak macam rompi. Tinggal diwarnain aja bagus tuh. Bisa kan? Bisa diwarnain kayak pakai baju nantinya ya. Oke, badak ini dari India, dari Jawa, Dari badak Jawa, bercula satu dari Jawa ini juga sekarang kayaknya udah hampir punah juga ya, Maya, dan memang tetap harus dilindungi. Dilindungi juga. ya. Benar. Next, apa lagi? Oh, kayaknya ini dia jantan, jadi aku boleh ke kamu. Gimana nih? Oke. Kamu tahu ini beruang apa? Coba. Beruang madu. Iya benar. Beruang madu. Terus udah mau punah kayaknya. Iya, udah mau salah- punah. Udah mau punah. Hampir punah. Hampir Salah satu punah. hewan juga yang memang harus dijaga kelestariannya. Itu sih. Biar nggak punah ya. Nah. Ini kalau misalnya di film-film itu kan dia yang suka ngambilin madu itu ya, yang suka nyolong-nyolong madu. Masih namanya aja udah beruang madu. Iya, ya? beruang madu. Dia suka maling madu dan biasanya suka kena apa itu namanya dari tawonnya sendiri ya, dari lebah. Biasanya sih makanya gitu. Jadi ini salah satu beruang madu, salah satu yang hewan juga yang hampir punah dan memang harus dilestarikan. Sekali lagi ya, spesies ini satwa yang langka banget ya. Jadi kalau apa-apa mungkin sekarang kalau kita aneh jadi Lestarikan. dibudidayakan. Next. Hampir punah kamu. Apalagi selain beruang madu? Oke, muncul yang ketiga. Apa ini? Oh, burung. Aku boleh ke Mama? Burung apa nih? Jalak ya, burung jalak. Burung jalak. Ya, berkicau, jalak berkicau ini ya. Oke, benar. Jalak berkicau, Bentuknya- jalak apa coba? Bentuknya ya nggak kecil-kecil banget, nggak besar, sedang. Bentuknya sedang Yang jadinya. sedang-sedang. sedang. Aduh, ya. Jadi ini jalak, namanya jalak Bali juga nih. Jalak Bali. Ya, jadi jalak ini kalau familiarnya sih dia tuh bukan sebagai jalak Bali tapi sebagai curik kalau curik. Bukan ya? Nyanyi tuh. Ya ke bawah aku tuh. Iya, benar. Jadi kalau kamu aku hari ini nyanyi aku pasti harus bisa jadi penyanyi juga gitu ya. Mungkin aku suatu saat kamu aku ganti ya. Gak ada talent deh. Next, selain jalak Bali, apa lagi? Apa ini? Oh, ini Kanguru. Benar, kanguru. Ini ada Kanguru. kantong aja gitu. Ada kantongnya. Itu biasanya buat kayak naruh anak kayak gitu. Naruh Stok. gendong kali ya. Iya, gendong. Terus habis itu Mama Lia. Terus habis itu Mama Lia, mamanya Lia gitu. Mamanya Lia. Terus dari Australia. Iya, benar-benar. Terus habis itu nama kanguru itu kayak dari Ada suku. aborigin ya. Kalau misalnya di Australia itu Dari- suku aslinya namanya aborigin. Oke, dari suku. Suku. Aduh, ribet banget dah ngomongnya. Dari suku aborigin ya diambilnya. Oke, next. Apalagi selain kanguru ada lagi? Oh, sejarah mana nih? Aduh, kalau sejarah mungkin aku boleh ke seniornya aja. Kamu tahu ini kayaknya mungkin salah satu Apa nih? situs atau apa gitu? Rumah adat di Papua ya, ini Oh ya. iya, rumah adat. Di Nusa Tenggara Timur. Benar, oke. Ini biasanya kalau pembesar Pembesar apa? Pembesar kaca? Bukan. lurah, camat, kayak gitu, pimpinan- pejabat-pejabat lah ya di sana Pimpinan ya. desanya mungkin Gitu, gitu ya. Oke, seperti lurah, camat, Kepala suku kepala ya di suku, situ. tinggalnya Tempat di tinggalnya situ. di situ. Oke, jadi emang ada tempat khususnya kali Iya, ya. rumah adatnya ya, rumah adat di Nusa Tenggara. Biar Timur. ketahuan kali mungkin oh ini apa namanya dari strukturnya. Kasta-kastanya kelihatan ya. Gitu dari penduduk itu. Next, apa lagi dari Papua? Udah. Oh, udah. Aduh, apa ini? Kemana
kita? Itu nggak salah apa sih namanya ya? Apa sih namanya gale-gale? Tari Sigale-gale. Oh Dari- iya. Sumatera Batak itulah, dari suku Batak itu. Utara. Iya. Terus Batak Samosir Bon- tapi ini ya. ya Samosir. Terus habis itu kayaknya bentuknya kayak boneka ya, sama boneka. Benar-benar. Boneka kayak manusia gitu. Mungkin kalau di Bener. Jakartanya ondel-ondel gitu. Ondel-ondel kan, ya, Kalau di semacam sana itu, ada namanya boneka. Itu mungkin ada namanya khusus tapi ya aku kurang paham juga sih. Ini bonekanya berbentuk manusia. Manusia. Oke, next. Apa lagi? Aduh, kemana kita? Oh, ini Jauh. katedral ini, katedral. Yang di mana loncengnya itu tadinya berasal dari sebuah masjid. Sebuah masjid, jadi akhirnya ditaruh di katedral. Ya mungkin di kerukunan beragama lah ya, yang bagi ya. Benar. Jadi salah satunya sekarang sudah diubah Jadi lonceng di sebuah Oke. katedral. Dari asalnya dari sebuah masjid. Dulunya gitu ya. Oke, benar juga. Tapi memang kalau sekarang mungkin masih tetap jadi tempat ini kali ya, Mas, tempat ibadah juga ya. Masih, ya. Tapi di mana sih itu di Seville? Seville bukan sih? Seville. Kalau nggak salah. Oke, doanya boleh juga, tapi aku lebih condong ke mama. Kayaknya lebih wawasannya lebih luas ya, wajar. Lebih Karena lebih dalam. Tapi boleh juga tadi segmen 3 menang, segmen 4 menang juga. Mama Anaknya ngalah. Nanti kalau misalnya mamanya anaknya Kasihan tuh mamanya dikerjain tuh. Nah, berarti kan enggak gantian. iya, benar itu. Enggak juga sih, nggak bisa mama. Di sini nggak ada kasihan-kasihan ya. Oke, jadi kamu harus terima tantangan juga. Yang selanjutnya adalah Apa? coba tiruin mama waktu lagi ngomel. Matanya ngotot-ngotot, nyanyi, atau gimana gitu. Oke, kamu sudah kebayang misalnya kamu lagi ngelakuin kesalahan gitu, terus mama aduh murka sekali sama kamu hari itu di rumah. Boleh kamu coba tiruin? Oke, sama seperti tadi ya sayangnya kameranya di sebelah sana. Oke, Chris. Aku nggak jago acting ya sebenarnya. Kamu latihan hari ini? Terus yang mama marah itu biasa kalau misalnya aku lagi malas kan. Jadi misalnya kayak gini nih. Aku lagi tiduran misalnya gitu, tiduran. Terus mama bilang, Kristi kamu nih nggak mau jadi orang ya apa gimana sih gitu kan, nggak mau belajar. Kalau misalnya nggak mau belajar nanti nggak bisa maju. Itu sih paling kalau mama ngomongin. Oke. Iya. Coba ditambahin agak-agak drama sedikit, melotot-melotot gitu. Ya apa sih tinggal sama apa? Terus kayak gitu sih kak, nggak bisa acting aku gitu. Salah kok mamanya marahnya. Iya ya. Nggak bisa dia. Ya benar. Oke, kalau gitu satu lagi. Kamu biasanya kalau foto suka selfie? Oke, biasanya kalau selfie coba tunjukin selfie mukanya yang paling jelek atau mungkin kamu bisa tiruin muka aku. Yang jelek. Ya, muka jelek kamu dulu, versi kamu boleh. Ya. Aku lihat kalau itu masih kurang jelek, kamu silakan. Maksudnya bukan muka aku yang jelek ya, gayanya. Gitu. Gitu sih. Terus Lagi. lagi. Oke, terus Boleh lah. Mana gini. itu masih cantik kalau menurut aku. Jadi kamu harus tiruin aku ya sekarang. Aduh, cepet. Gimana? Ayo cepat tiruin aku kayak gitu. Gitu ekspresi kayak kagetnya kebangetan gitu. Iya nggak tahu ya mungkin. Coba, yuk 1, 2, 3. Oke, terus Gimana tuh? ya harus sekali. Jadi harus bibirnya harus Seksi. gitu. Coba yuk, ayo. Ayo cepet. Oke. Jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi di segmen yang kelima. Oke, pemirsa kita balik lagi di Senior Junior. Sekarang kita udah masuk ke segmen yang terakhir. Nah, kalau di segmen yang terakhir ini ada tantangan khusus nih. Tantangan khususnya mereka berdua, Mama sama Kristi nanti bakalan bacain kita layaknya seorang presenter. Kira-kira gimana ya gayanya? Kita lihat aja nanti. Jadi, kalau untuk di segmen yang terakhir ini, Mama sama Kristi nanti bawain masing-masing satu berita. Nah, bacanya di podium ini. Jadi nanti kalau misalnya Kristi duluan,
tukeran kita. Atau gitu juga sama Mama ya. Udah siap nih dua-duanya? Kalau udah siap kita langsung aja. Siapa dulu ya kira-kira ya? Karena yang dari tadi kayaknya yang selalu kalah. Mengalah ya. Yang selalu kalah, aku mungkin boleh coba duluan ya. Kita lihat bagus gak sih dia? Boleh ya? Oke. Tukeran dulu kita. Silakan. Udah muncul ya. Silakan. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui program Senior dan Junior atau SEJU. Sore ini kami akan menyajikan informasi ledakan Gunung Krakatau. Baik pemirsa, nama saya Francisca Karisma Kristi. Inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, The Guinness Book of Record mencatat ledakan Gunung Krakatau pada 27 Agustus 1863 terdengar hingga 4.800 km. Pemicu tsunami setinggi 40 meter, menyapu perairan Sumatera sampai Jawa, serta menewaskan lebih dari 36.000 orang. Erupsi dahsyat Gunung Purba ini menyisakan Pulau Rakata, seruntung dan panjang. Di tengah kepulauan muncul gunung api baru dinamakan Gunung Anak Krakatau. Karena jejak erupsinya begitu legendaris, Gunung Anak Krakatau menjadi destinasi wisata dunia. Banyak juga wisata berburu, spot penyelamat mulai Pulau Sebesi hingga gugusan Gunung Anak Krakatau. Namun, ada kalanya Gunung Anak Krakatau menunjukkan aktivitas berapi. Oke, pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Saya Francisca Karisma Kristi, mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai pada SEJU berikutnya di jam yang sama. Selamat sore. Oke, selamat sore. Balik lagi. Aneh ya? Kan ini ledakan kan? Ini kan gede sedikit. Iya, kayak gembira banget. Kamu gembira banget sama orang yang kena ledakan. Gunung senang gitu kayaknya. Dia jahat berarti ya, Maya? Oke, Kayak anak remaja itu. Iya, tapi kan tetap aja, Ma. Oke, nanti aku nilai sendiri. Boleh deh, Mama kalau gitu boleh ya? Mama sudah siap? Oke, siap. Tukeran dulu aku ke sini. Oke, kita lihat ya kira-kira tepatan siapa nih bacanya. Silakan, Ma. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui program Senior dan Junior atau SEJU pemirsa. Sore ini akan menyajikan informasi mengenai baik pemirsa, saya Kartikawati, inilah SEJU selengkapnya. Kota Bandar Lampung memiliki hutan kera ekor panjang di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara. Kawasan ini lebih dikenal sebagai hutan kera Tirtosari. Lokasinya bisa ditempuh Jalan Dr. Susilo dan Jalan Cipto Mangunkusumo. Hutan ini bukan semata-mata menjadi habitat kera ekor panjang, namun berfungsi sebagai resapan air. Fungsi ini dipertahankan sejak zaman-zaman kolonial. Kera ekor panjang menghuni hutan Tirtosari sejak tahun 1984. Mula-mula kera jantan piaraan lepas dan lari ke hutan. Ia bertemu betina dan beranak pinak hingga sekarang sekitar 100 ekor. Gerombolan kera muncul pagi sampai pukul 9 serta sore hingga menjelang petang. Pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Saya Kartikawati mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa pada SEJU berikutnya di jam yang sama. Selamat sore. Oke, selamat sore. Sampai jumpa. Aduh, ya ini benar Aduh, sih. ini. Tapi ini tambah flat. Pemirsa. Ngantuk tidak. Kalau gitu sekarang dua-duanya boleh kasih saling tantangan. Apa? Coba dari Mama Kristi. Apa ya? Nyanyi aja deh, Kristi. Jangan nyanyi mau Tantangannya. nggak ini. Jangan nyanyi yang lain. Nanti kalau nyanyi aku yang suruh. Jangan, Mama Apa nggak ya? bisa nyanyi suruh dia nyanyi. Boleh? Tangannya apa, Ti? Ayo. Kristi boleh kasih Mama tantangan juga. Silakan. Mama, nyanyi deh Ma Dik. Nah, oke, Mama nyanyi. Apa ya, Kalau buat Mama Kristi ya? apa? Itu gereja tua. Ya udah, nggak apa-apa misalnya. Kalau buat Kristi apa? Apa ya, Nak? Ya, lagu apa ya? Tantangan buat Kristi apa, Ma? Buat Kristi apa ya? Kristi. Suruh ngupil. Ini jelek-jelek terus deh. Suruh ketawa. Suruh ketawa. Emang dia nggak pernah ketawa? Ketawanya heboh dia. Oh, ketawanya kalau ketawa heboh. Oke, boleh. Yuk, kalau gitu aku mau dengar Mama. Nyanyi apa Mama ya? Gereja. Ya itu tadi, apa itu tadi? Gereja tua. Boleh, Namanya yuk. apa? Langsung rap aja kalau enggak.
Yuk, sama Mas sedikit aja. Sudah di musimnya lalu. Itu kan nggak bisa udah dong Mama. Udah nadanya udah lari kemana-mana. Oke, jadi tantangannya Lagi serak juga. alasan kepilek. banget. Oke, jadi tantangannya buat Kristi Ketawa ya. Oke, Gitu maksudnya kayak heboh. boleh tapi jangan terlalu tinggi suaranya ya, jangan 5 oktav. Oke, nanti ini hancur semua. Tapi heboh ya sayang ya. Oke. 1, 2, 3. Belum. Kurang ya, kurang. Udah belum sih, udah belum. Kasihan ya. Oke, jadi dua-duanya Tadi. bagus sih. Tapi ya ada kelurahan dan kekurangannya masing-masing. Nah, jadi ini aku pengen mau tanya Mama. Kalau untuk Mama, sebenarnya kedepannya harapan yang paling besar apa sih buat Kristi? Ya harapannya semoga berhasil, sukses baik dalam karir maupun dalam kuliahnya nanti. Dan tentu saja menjadi anak Tuhan yang baik. Oke, Anak nasihatnya. mama papa yang bisa membanggakan serta menyayangi seluruh keluarga. Oke. Nasihat yang paling jadi kunci banget dari Mama. Nasihatnya harus lebih tekun Tekun. dan serius dalam pelajaran maupun dalam membina bakatnya. Oke. Terakhir nih buat kamu sayang. Nah, kamu sekarang sudah pernah kemana-mana juga, sudah banyak prestasi juga. Boleh kasih lihat mungkin kasih ke teman-teman juga yang mungkin hari ini nonton kamu, yang di luar sana mungkin masih banyak tapi nggak seberuntung kamu atau mungkin belum sampai kayak kamu. Ada kasih tips-tips mungkin atau kata-kata semangat mungkin? Tipsnya sih kalau dari Kristi mungkin jangan putus asa kalau misalnya andaikan kalian sering ikut-ikut ajang-ajang lomba atau gimana, kalau misalnya belum sampai bisa juara 1 gitu, coba terus pokoknya jangan sampai putus asa, terus tekun, usaha dan doa sih Kak gitu. Oke, apa dari usaha, tekun, doa. usaha dan doa. Kenapa 3 itu? Karena kalau misalnya usaha nggak dibarengi dengan doa, sia-sia. Begitu juga kebaikannya. Bener kan? Target terdekat apa nih kamu? Targetnya jadi orang Yang terdekat ini ada? hmm, Atau mungkin mau ikut event? Atau supaya sih ikut event-event kayak semacam expected atau gitu-gitulah, semacam ajang-ajang idol nasional atau ya? ya gitulah. Semoga nanti tercapai Amin. tahun Amin. ini ya. Amin. Ya, tanpa melupakan orang-orang yang telah berjasa ya ke Kristi, siapa yang Ada Pak Samu, ada Pak Ben, ada Kak Nanto, Kak Pram, semuanya yang udah jadi ada aku sampai sekarang. ya. Oke, terakhir ya nanti buat Kristi perform lagu Lampung boleh? Boleh. Oke. Gampang. Oke pemirsa, ini dia Senior Junior untuk hari ini. Terima kasih untuk selalu menyaksikan kami dan jangan lupa untuk tonton terus Senior Junior dari hari Senin sampai dengan Jumat jam 3 sore. Saya Dewi Setia, see you and bye. Please welcome Kristi. Di sini boleh. Oke. Sini boleh, di sana boleh. Sini aja ya. Mama sini aja. Mama sendiri. Hati landoku tiuku sai kaya ayo tepi kadi tepi kulunto dang miwang niku kahago ati ladoku tiuku sai kaya ayo tepi kadi tepi kulunto dang miwang mata